Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali ya dengan saya Mr. Hafiz. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semoga senantiasa selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, salawat beriring salam kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik anak-anak semua, kita akan membahas terkait sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Ya, kita sudah pernah membahas di minggu kemarin ya terkait sujud sahwi ya, yaitu pengertiannya adalah sujud sahwi merupakan bagian ibadah yang dilakukan di dalam sholat. Sujud sahwi adalah dua sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat untuk menggantikan kesalahan karena lupa di dalam sholatnya. Karena kata syahwi itu artinya adalah lupa. Ya, disebut juga dengan sujud syahwi karena sujud ini dilakukan ketika lupa dalam sholat. Untuk itulah sujud sahwi disyariatkan untuk menutup kekurangan ketika sholat yang disebabkan karena lupa. Ya, jadi sujud sahwi itu bisa dilakukan ketika seseorang lupa. Ya, dalam artian bisa lupa jumlah rokaatnya, atau kekurangan atau kelebihan rokaat, atau bahkan bisa dalam artian ragu-ragu terhadap jumlah rokaat dalam sholatnya. Ya. Nah, terkait hukum sujud syahwi, Imam Syafi'i ya di sini mencetuskan bahwa beliau berpendapat hukum sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menurutnya sujud syahwi itu adalah wajib dengan ketentuan sholatnya tidak batal apabila tidak melakukan sujud tersebut. Ya, jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah, sujud sahwi itu wajib, namun tidak membatalkan sholat ketika kita tidak mengerjakan sujud sahwi. Ya, jadi dalam artian hukum sujud sahwi itu berada di tengah-tengah ya antara sunnah dan wajib, karena kita memiliki sandaran yang kuat yaitu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa di setiap beliau salah atau lupa dalam mengerjakan salah satu rukun sholat ya, atau kurang dalam jumlah rakaat ataupun lebih dalam jumlah rakaatnya, beliau itu tidak pernah meninggalkan yang namanya sujud syahwi. Terkait tata cara sujud syahwi ya, baik, tolong diperhatikan. Terkait tata cara sujud sahwi di sini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah sujud sahwi sebelum salam dan sujud sahwi setelah salam. Tata cara sujud sahwi sebelum salam yaitu sujud yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir dan sebelum salam. Ya, jika kesalahan atau kelupaan kita itu baru diingat pada saat sebelum salam. Ya, contohnya itu kita ambil sholat maghrib dan kita sholat maghrib pada saat di rakaat terakhir ya, kita sudah membaca tahiyat akhir dan telah sampai di pembacaan fil alamina innaka hamidum majid, kita baru ingat ternyata kita kekurangan satu rakaat. Maka tata caranya yaitu langsung sujud ya, dengan disyariatkan mengucapkan takbir. Jadi Allahu Akbar langsung sujud. Lalu bangun, lalu sujud lagi, lalu bangun, langsung salam. Gitu. Ini terkait tata cara sebelum salam. Adapun tata cara setelah salam yaitu dilakukan jika terjadi kesalahan atau kelupaan, itu kita ingat ya, atau kita ingat kesalahan kita setelah selesai melaksanakan sholat atau selesai mengucapkan salam. Nah, adapun tata caranya yaitu eh, jadi berdasarkan hadis Rasulullah, beliau pada saat lupa
lupanya atau melakukan kesalahannya itu atau mengingat kesalahan dan kelupanya itu setelah salam, maka beliau mengerjakan 2 sholat sunnah ya, bukan sholat sunnah ya. Jadi beliau itu melakukan 2 sholat rakaat lagi ya. Jadi melakukan sholat 2 rakaat. Pada saat di rakaat terakhir beliau melakukan sujud syahwi. Nah, ini berbeda ya antara sujud sahwi sebelum salam dan sujud sahwi setelah salam ya. Mister ingatkan kembali, sujud sahwi setelah salam itu adalah sebuah kesalahan atau kelupaan ya yang kita ingat setelah salam atau setelah sholat. Tata caranya yaitu mengerjakan 2 sholat lagi, lalu pada saat di rakaat terakhir dan di tahiyat akhir, pada saat fil alamin innaka hamidum majid, langsung sujud ya, sujud sahwi sebanyak 2 rakaat lalu diakhiri dengan salam. Adapun bacaannya yaitu subhanaman la yanamu wala yashu. Oke, lanjut ke sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah itu artinya adalah bacaan. Nah, kita membahas dulu sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar bacaan-bacaan ayat sajadah. Ya, sujud ini dilakukan karena seseorang menemukan ayat sajadah. Baik orang tersebut sedang membaca sendiri, mendengarkan bacaan orang lain, maupun pada saat sang imam membawakan ayat-ayat sajadah. Oke, hukum sujud tilawah. Nah, hukum sujud tilawah itu adalah sunnah dan dilakukan 1 kali sujud. Ya, adapun bacaan sujud tilawah itu bisa dengan bacaan seperti sujud biasanya ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau bisa dengan bacaan sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaannya ya. Hukumnya itu sunnah dan bacaannya seperti tadi. Oke, jadi syarat dalam tata cara sujud tilawah itu suci dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat dan menutup menghadap kiblat dan menutup aurat. Oke. Tata caranya yaitu, nah, sujud tilawah di luar salat, berdiri menghadap kiblat, niat bersamaan takbiratul ihram, kemudian sujud 1 kali dengan membaca bacaan sujud tilawah, lalu duduk sejenak kemudian salam. Adapun sujud tilawah di dalam salat ya, yaitu pada saat imam membacakan ayat sejadah atau kita membacakan ayat sejadah, pada saat itu langsung mensyariatkan mengucapkan takbir langsung dalam keadaan sujud. Setelah membaca bacaan sujud lalu langsung bangkit gitu. Oke. Terkait pengertian sujud syukur. Sujud syukur itu bisa diartikan sebagai berlutut atau menundukkan kepala sampai ke lantai sebagai pernyataan hormat dan tunduk, sedangkan kata syukur artinya berterima kasih. Jadi tata cara sujud syukur itu mudah ya. Pada saat kita mungkin mendapatkan rezeki atau mendapatkan kabar gembira, nah itu dianjurkan oleh para ulama ya, oleh jumhur ulama dianjurkan kita langsung sujud. Nah, bacaannya itu sama seperti bacaan sujud seperti kita sholat rawatib, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan menurut jumhur ulama, hukum sujud syukur adalah sunnah. Oke, baik, di sini kita sudah sama-sama membahas terkait pengertian sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur beserta tata cara dan hukum melaksanakan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Oke, pembahasan kita ini jadi kita tutup ya sampai tata cara sujud syukur. Nah, selebihnya adapun di sini ada tugas ya. Nah, terkait tugas nanti akan Mr. share
Ya, jadi nanti untuk pertemuan kita pada kali ini, Mister akan mengabsen kalian berdasarkan dari pengumpulan tugas kalian. Oke, baik, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum wa la'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.